Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info. Ada salah seorang mantan jenderal yang mengomentari pergerakan dari Gibran Rakabuming Raka atau sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Yaitu pada saat Mas Gibran berjalan di belakang Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia di sela-sela menjelang ada rapat kabinet. Di sana terlihat Bapak Prabowo, kemudian Mas Gibran di belakang Bapak Prabowo menyalami semua menteri-menteri yang ada di ruang kabinet, di ruang rapat. Dan mantan jenderal ini mengomentari pergerakan Mas Gibran dan salah seorang menteri yaitu Bahlil, Pak Bahlil. Dia mengomentari kenapa bahwa Bahlil itu melakukan salam dengan menunduk. Di komentarinya bahwa dia berpikir bahwa Mas Gibran bakal calon pemimpin dia, sehingga dia harus menunduk. Coba kita dengarkan ini ya. Ketika Pak Prabowo dengan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo biasa aja berdiri dia salaman, tapi begitu Gibran lewat dia cium tangannya Gibran. Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya, dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan gitu. Ini friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu ada semacam kuda Troya. Masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti sebagai rakyat? Boleh. Para menteri-menterinya dijadikan sebagai kuda Troya untuk mempersiapkan sang pangeran menjadi pemimpin. Itu analisa dia. Mantan jenderal, ya. Dan kalau kita lihat mantan jenderal ini berkumpul dengan siapa, kita lihat barisan di belakang itu semua. Ada mereka-mereka yang memang selalu mengomentari, kemudian membuat suatu statement-statement yang menyudutkan keluarga Bapak Joko Widodo beserta keluarganya. Coba lihat itu di belakangnya ada siapa saja. Ya. Nah, kembali ke masalah mantan jenderal. Sebenarnya begini ya. Sayang sekali sebenarnya mantan jenderal mengomentari hal yang saya kira ya hal yang remeh-temeh lah. Dikomentari masalah Bapak Bahlil mencium tangannya Gibran, kemudian berasumsi, berpikiran atau menganalisa bahwa seolah-olah Bahlil katanya berpikiran bahwa dia bakal ada orang hebat, orang kuat. Ya berarti secara tidak langsung ya, berarti analisanya mantan jenderal ini yang disebut dengan Bapak Gatot Nurmantio secara tidak langsung mengakui akan kehebatan Mas Gibran secara tidak langsung.
Analisa, dia berpikir mengatakan bahwa itu analisa saya bahwa seolah-olah Pak Bahlil ini berpikiran bahwa dia akan orang hebat dan akan menjadi orang pemimpin di waktu yang akan datang. Berarti secara tidak langsung Bapak Jenderal ini mengakui akan kehebatan Mas Gibran secara tidak langsung. Ya, kalau masalah Kodrat Roya kemudian disampaikan bahwa akan dibuat suatu sistem menjadi dia akan jadi pemimpin, ya sah-sah saja. Kenapa? Ada masalah apa dengan Mas Gibran? Saya kira Mas Gibran tidak ada masalah. Masalah Bahlil mencium tangan itu, ya kita tidak tahu hati dan perasaan Bahlil. Walaupun dikatakan ya sah-sah saja, ketika saya berpikiran beranalisa seperti itu, ya sah-sah saja. Cuman sayang, sekelas jenderal, mantan jenderal mengomentari hal yang sangat remeh-temeh begini. Tapi menariknya adalah perkataan tadi bahwa seolah-olah bahwa dia akan jadi pemimpin di suatu hari kelak orang. Berarti secara tidak langsung mengakui bahwa kehebatan Mas Gibran. Jadi memang grup di sana itu membangun terus atau merekrutmen orang-orang yang kalau kita lihat banyak orang-orang yang memang tersakiti sepertinya ya. Coba lihat Gatot Nurmantio bagaimana rekam jejak dulu waktu jadi panglima, ya begitu cepat, belum waktunya sudah diberhentikan, kemudian karena ada permasalahan dulu yaitu membuka senjata yang masuk ke Indonesia yang katanya dari sono, dari negeri seberang. Nggak kembali lagi bahwa saya bicara masalah Mas Gibran dan nama Mas Gibran. Ya secara tidak langsung sekali lagi, Mas Gibran tidak terlalu banyak cerita, tidak terlalu banyak statement dan lain sebagainya. Tetapi dia malah sering banyak dibicarakan. Ya begitulah orang yang berkualitas selalu banyak dibicarakan oleh banyak orang. Ya. Dan tentu sekali lagi bahwa kubu di sana ya yang disebut dengan grupnya anak abah ya, di sana memang tidak berhenti terus mengorek-ngorek tentang masalah keluarga Pak Jokowi. Ya di sana ada Pak Jokowi, ada Mas Gibran, ada Kaesang, ada Bobi, ada Ibu Riana. Ya terus dikorek-korek sehingga masalah hal mencium tangan Pak Bahlil kepada Mas Gibran saja begitu dikomentari dan kita lihat teriakan gemuruh di suasana itu. Ya, tetapi ya tadi saya bilang bahwa saya justru malah senang secara tidak langsung berarti mereka mengakui kehebatan Mas Gibran. Jadi Mas Gibran ini terus diserang dari mulai Pupu Fafa ya sampai ya dikatakan dan lain sebagainya lah ya. Masalah-masalah hal-hal yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk bisa mendiskreditkan keluarga Pak Jokowi. Saya cuman sangat ironis sebenarnya. Jenderal, tentara, TNI yang katanya tentara atau TNI itu punya jiwa korsa. Gimana jiwa korsa adalah di mana seorang tentara yang patuh, loyal terhadap pimpinan. Itu jiwa korsa. Tidak ada di dadanya adalah sebagai jiwa korsa di sana. Sebagai contoh, para tentara dulu zaman G30 SPKI. Bagaimana para jenderal di sana diminta untuk menandatangani teken kata zaman PKI dulu ya, G30 SPKI. Pada saat zaman penculikan 7 jenderal diminta untuk tanda tangan. Tetapi mereka mempunyai jiwa korsa yang sangat kuat, teguh, loyalitas terhadap pimpinan, bangsa dan negara. Mereka tidak ada yang menandatangani.
Artinya apa? Karena disinilah tumbuh jiwa korsa yang sangat kuat. Loyalitas terhadap pimpinan. Siapa pimpinan panglima? Siapa pimpinan? Ya presiden pimpinannya. Mereka begitu kuat. Itulah yang saya lihat di zaman dulu, tentara-tentara TNI yang sangat tangguh. Bagaimana Bapak Panglima kita dulu, Bapak Yusuf, Muhammad Yusuf, M. Yusuf yang disebut dengan M. Yusuf. Beliau sampai detik akhir tidak membuka masalah Super Semar. Kenapa? Jiwa korsa. TNI mempunyai jiwa korsa yang manut terhadap pimpinan. Ya. Bagaimana di medan perang kalau tidak punya jiwa korsa? Ya bisa ditembak dari belakang. Apapun yang diperintahkan oleh atasan kalau sudah masuk dalam lingkungan serdadu, maka harus tunduk dan patuh terhadap pimpinan. Itulah TNI zaman dulu. Saya tidak tahu sekarang bagaimana, ya. Padahal sebenarnya sangat disayangkan sekali sekelas jenderal, ya, mantan jenderal, panglima, mengomentari hal-hal yang demikian dan berkumpul dengan orang-orang yang mencoba, kalau kita lihat adalah yang memang sangat kontra terhadap keluarga Pak Jokowi, di mana kita tahu mereka semua mengomentari masalah akun Pupu Papa, masalah OOCC Arfi dan lain sebagainya, termasuk masalah fit juga dikomentari. Ya ujung-ujungnya kepada adalah keluarga Bapak Joko Widodo. Seperti itu, ya. Jadi ya akan terus dikorek-korek dan akan terus dicari-cari. Saya tidak tahu apakah mereka memang tidak menerima akan kepemimpinan jadinya Mas Gibran jadi Wapres karena mungkin usianya muda, ya. Jangan dilihat Mas Gibran masalah usia muda. Lihatlah kepemimpinan Mas Gibran pada saat menjadi wali kota Solo. Banyak prestasi yang diraih di sana dan perubahan kota Solo sangat begitu begitu berubah. Ya, jadi sekali lagi sangat disayangkan, ya, Bapak Gatot Nurmantio memberikan komentar yang sangat ecek-ecek seperti itu, mengomentari masalah Mas Gibran dan Bahlil, Bapak Bahlil. Ya, Anda yang bisa membaca ini semua dan Anda bisa menilai ini semua seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.